Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayuhal muhibbun. Saya Asgar Marzuki, motivator hijrah, ingin mengajak kepada kita semua untuk mendalami dan memfasihkan diri kita dalam persoalan Al-Quran. Mari sama-sama kita belajar metode praktis untuk meluruskan bacaan Al-Quran kita. Metode ini sudah include antara makharijul huruf dengan ilmu tajwid. Karena terkadang kita belajar makharijul huruf tetapi tersendat dan akan berulang pelajaran yang sama ketika kita memulai membaca Al-Quran meluruskan dengan tajwid. Namun sebelum kita masuk kepada metode ini, mari kita muhasabah, tanya dalam diri kita, seberapa ta'zimnya kita dengan Al-Quran, seberapa memuliakannya kita dengan kalamullah. Masya Allah, kita sudah banyak sekali mengetahui, menguasai, bahkan ahli dalam persoalan-persoalan keduniaan. Usaha kita belasan puluhan tahun sudah maksimal ke arah itu. Namun perjalanan hidup belasan dan puluhan tahun itu jangan sampai mengabaikan Al-Quran. Kembali kita belajar meluruskan bacaan Al-Quran kita melalui metode wazanul huruf, sehingga nampak jelas perbedaan. Huruf sin, shin, la, zal, la, dan sha akan beda ketika kita bisa menimbang dengan baik huruf-huruf tersebut. Kita saksikan pada slide berikut tentang makharijul huruf. Sembari kita belajar Al-Quran, maka kita akan menemukan ternyata benar Al-Quran itu adalah Al-Azim. Al-Quran itu adalah Al-Jamil, dan Al-Quran itu adalah Asy-Syahil. Al-Quranul Azim, keutamaan keagungan Al-Quran dikatakan sebagai Al-Azim karena dia adalah kalamullah yang juga dijadikan sebagai Asy-Syariah, sebagai tatanan wahyu, bahkan jalan kehidupan bagi siapa saja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ingin selamat di dunia, ingin bahagia di akhirat, hanya dengan Al-Quran. Man a'dhamal Quran a'dhamahu Allahu bihi. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya juga di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga dikenal dengan Al-Jamil, yang maha cantik, yang maha indah. Di mana letak kecantikan dan keindahan daripada Al-Quran? Ternyata sistematika Al-Quran yang sangat sistematis akan menjadikan kita semakin terpesona, dan juga tingkat ilmiah daripada Al-Quran tidak diragukan lagi, karena disitulah kesempurnaan. Maka semakin seseorang ingin berusaha untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, terlebih lagi dalam dunia akademisi,
untuk menjadi seorang ilmiawan, maka hendaklah dia menghadirkan dalam dirinya keindahan dan kecantikan Al-Quran. Al-Quran juga dikatakan sebagai asy-syahil. Al-Quran jangan dijadikan sebagai beban, tapi Al-Quran mesti kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya ada keagungan Allah, ada mukjizat di dalamnya. Karena Al-Quran sendiri telah menjadi bahasa serapan di seluruh dunia, membuktikan bahwasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tertua, bahasa yang termulia. Kemana-mana negara kita datangi, insya Allah kita akan menemukan bahasa-bahasa Al-Quran yang telah dijadikan bahasa serapan. Kemuliaan dan kemudahan kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ternyata kata dasar dari semua kata-kata yang ada dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 huruf saja. Apa sulitnya belajar 3 huruf? Meski demikian, perlu ketelitian kita di dalam belajar Al-Quran. Karena meskipun kata dasar dari semua kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 huruf, ternyata keliru di dalam makharijul huruf akan mengakibatkan berubah makna, bahkan bisa menjadi fatal. Berikutnya, kita sama-sama ingin melatih lisan kita, membiasakan melenturkan lisan kita, agar supaya terkoneksi antara saraf mata, kemudian saraf otak dan lisan kita. Metode belajar yang paling mudah adalah membiasakan terkoneksi antara saraf mata, otak, dan lisan supaya masuk ke dalam hati. Banyak orang yang keliru ketika dia belajar, sehingga semakin terbebani, memaksakan diri untuk menghafal, sehingga otaknya pun juga jenuh. Sebenarnya hanya proses pembiasaan sajalah yang dalam beberapa azhar kita akan menemukan satu kata yang sama, satu ayat ataupun satu hadis yang sama, cukup diulang saja dengan fasih tanpa ada keliru sebanyak 40 kali dengan fasih cepat dan lancar. Setelah itu berhenti, kita buat jeda 2 atau 3 jam, baru melanjutkan kembali mengulang, maka insya Allah akan lebih mudah kita untuk memahami. Kita langsung masuk kepada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, terutama dalam makharijul huruf yang berdekatan. Dan sengaja kami buat metode ini dengan metode fun yang bisa kemudian kita nikmati sambil kita merasa terhibur, bahkan kita bisa lantunkan dalam syair. Kita lihat sama-sama. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Perhatikan sekali lagi. Ini bukan sekedar makharijul huruf, tetapi langsung mengaplikasikan hukum tajwid. Ada alif di depan fathah menunjukkan bahwasanya itu mad panjang, maka dipanjangkan a. Kemudian ada ya mati setelah kasrah menunjukkan juga dibaca panjang atau mad i. Ada waw mati di depan dhamma menunjukkan juga bacaannya panjang u. Kemudian yang terakhir dimatikan,
maka cara membacanya dipanjangkan. A, I, U, Ba. Kemudian U, An. Di sini ada nun mati ketemu dengan huruf yang ada di depannya, menunjukkan bahwasanya nanti akan berubah hukum ini ketika berganti huruf di belakangnya. Nun mati ketemu hamzah maka dia dibaca idhar atau dijelaskan bacaannya. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kita ulang sekali lagi. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Lanjut kepada huruf ba. Babi, bu, bab. Langsung teraplikasi huruf-huruf ba. Maka yang tergantikan ini adalah semua hamzah. Hamzah yang ada di atas diganti dengan ba. Hamzah yang ada di atas diganti dengan ba. Ya. Ingat, yang diganti adalah hamzahnya. Maka di sini huruf aslinya ba, hamzahnya ba, maka dia bab jadinya. Ketemu hukum berikutnya, dia dibaca qalqalah. Babi, bu, bab. Banyakkan juga orang biasa seolah-olah dia merasa canggung untuk mengkolkolahkan, menganggap kolkolah itu adalah lafaz Bugis. Bukan. Bacalah Al-Quran sesuai dengan ilatnya orang Arab. Dan inilah kolkolah. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna. Tadi nun ketemu dengan hamzah diizharkan, kemudian nun ketemu dengan ba, maka dileburkan. Bubam, bukan buban. Bubam, bani, babna, minal, mubni. Di sini ba-nya qalqalah sughra, di sini ba-nya qalqalah kubra. Minal, mubni, mabibam, bani, ba. Ada ba berharokat fathatain, kemudian ketemu dengan ba, maka dua ba yang bertemu dileburkan sehingga dibaca minal, mubni, mabibam, bani, ba. Kita lanjut pindah kepada huruf ta. Asli daripada huruf ta itu sangat indah sekali. Ada hamas, ada tekanan angin ketika kita menyebut ta. Ya, bukan huruf T. Jangan pernah belajar Al-Quran dengan huruf Latin, karena ingin dilatinkan bagaimanapun Al-Quran itu, insya Allah tidak akan pernah bisa tepat. Karena memang Al-Quran memiliki sebutan tersendiri. Huruf ta, sekali lagi, ada tekanan angin ketika kita sebutkan ta. Tatubat. Maka pada saat dia berakhir bat, bukan batta, bukan bangkok, jangan dikolkolahkan, tapi ada tekanannya. Tatitubat, tutan, tanitat, naminal, mutnimati, tanita. Huruf nun ketemu dengan ta, kemudian tak tanwin ketemu dengan ta, maka kita akan bisa menemukan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam huruf tersebut. Lanjut kita kepada huruf tha. Tha, bedakan tha, shad, zal
Wa, Shin, Sin, semua ada tempatnya tersendiri. Thalithu bat, thutan, thanidat, naminal mudni madhidan, thanida. Ta. Jadi posisi lidah kita itu di bawah gigi bahagian atas. Ta. Thalithu bat, thutan, thanidat, naminal mudni madhidan, thanida. Perlu kita perhatikan di sini, sengaja dibuat tidak qalqalah untuk membedakan qalqalah yang ada di depan, supaya jangan kita terseret. Karena kebanyakan penyakit ketika membaca Al-Quran adalah menyeret-nyeret huruf, sehingga tanpa sadar kita telah menambah huruf setelah huruf itu yang sebenarnya tidak ada. Coba kalau ini dibaca tutan, berarti kita telah menambah huruf waw di depannya, waw mati. Jadi jangan dipanjangkan. Tutan dzanidat naminal mudni madhidan dzanida. Sekarang kita lihat kepada slide berikut. Huruf yang ada adalah huruf Shin. Silahkan kita ulangi melihat contoh yang di atas. Setelah itu kita ulang bersama. Ya, kita ulang. Apakah benar tadi yang kita contohkan? Syashi shubash shushan shani shash naminal mush ni mashishan shanisha. Hurufnya adalah Shin. Latihan kita dalam hati ataupun juga dilafazkan. Bahkan ketika kita bisa full power dengan sekuat tenaga, maka sangat baik sekali. Karena kekeliruan itu hanya akan ditemukan ketika kita melafazkannya dengan kuat. Lanjut, huruf berikutnya Kha. Silahkan kita ulangi dulu. Langsung kita praktek. Adakah kita sudah benar? Kha, khi, khu, bah. Hurufnya Kha. Kha, khi, khu, bah. Hu, khan, khani, khah. Nah, ingat, hu, khan, nun ketemu dengan kha, ilhar, dijelaskan. Hu, khan, khani, khah. Naminal mughni maghikhan khalikha. Huruf Kha. Lanjut, huruf berikutnya huruf Qaf. Silahkan diulangi. Ya, kita tunjukkan. Semoga latihan ini bisa membiasakan kita, dan ternyata kita bisa langsung dapat skor 100. Qaqiqu baqa. Ini adalah qalqalah. Bedakan antara huruf qaf dengan kaf. Qaqiqu baqa. Quqan qaliqana minal muqani maqiqan qaliqa. Ya, kita sama-sama sudah belajar mengasahkan kepada beberapa huruf. Bahkan semua huruf nanti kita asahkan kepada wazan yang ada di atas. Dan sekiranya kita mau menunjukkan apakah kita sudah mahir dalam persoalan tersebut, kita lihat. Kita bedakan, pindahkan kepada huruf yang lain. A, I, U, Ba.
Syushani shashna minal mukhni makhikhan qaniqa. Berarti kita sudah fasih. Nanti ujiannya dibuat seperti itu. Tiba-tiba kita berhenti di tengah a, i, u, ba. Kemudian saya minta kita melafalkan huruf ra. Ru, ra, ra, ni, ra, na. Kemudian ghain minal mughni. Kemudian Allah maghidha ghalidha. Lanjut, kita sama-sama buat tugas ataupun latihan seperti dengan contoh yang ada. Maka langkah pertama adalah kita tuliskan, menuliskan huruf. Ketika tiba-tiba muncul kata musni di tengah, maka sebenarnya musni ini aslinya di depan hurufnya apa? Nanti kita akan tulis ke belakang. Kemudian yang kedua, ketika tiba-tiba muncul kata ghorna, maka aslinya ini huruf apa? Kita mulai dari depan, terus ke belakang. Ketika tiba-tiba muncul kata mawidhan, huruf aslinya apa? Kita mulai dari depan terus ke belakang. Tugas pertama adalah kita tuliskan di kertas, kemudian kita tasheh. Dan setelah itu kemudian kita lafazkan sampai benar-benar kita mahir. Dan kita asalkan kepada semua huruf yang ada di dalam hijaiyah. Dengan demikian satu paket ini sudah teraplikasi antara makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid. Setelah kita ahli, setelah kita selesai mahir di dalam penulisan, kita latihan dalam pengucapan. Nanti kita akan setorkan bacaan kita setorkan hafalan kita, baik itu kontak langsung ataupun juga kita belajar bersendirian di depan cermin, ataupun juga kita bisa meminta teman kita untuk menyimak. Semoga ini bisa menginspirasi, dan saya Asgar Marzuki, motivator hijrah, berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat di dalamnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil